Jejak vibrasi yang tak pernah pergi. Tak semua luka berdarah. Tak semua ingatan tinggal di kepala. Beberapa bersembunyi dalam ruang di tubuh. Dan di dalam getaran diri. Pernahkah kamu memasuki sebuah ruangan kosong dan merasakan sesuatu yang aneh? Seolah udara itu berat. Seolah ada sesuatu yang menatapmu diam-diam. Memperhatikanmu dari sudut-sudut yang tersembunyi. Tak ada suara, tak ada manusia, tapi ada sesuatu. Anda tidak bisa mendefinisikannya, namun yang Anda rasakan itu sudah menjelaskannya. Itulah residual energy, jejak energi yang tertinggal. 1. Kita nggak bicara soal setannya. Jadi kesampingan pikiran horormu, Anda tidak akan menemukannya di sini. Ini bukan dongeng, bukan juga metafora. Tapi realitas halus yang perlahan mulai diakui oleh sains, psikologi, dan spiritualitas. Energi tidak mati. Ia bertahan, ia bersembunyi. 2. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Seperti hukum pertama termodinamika, hanya berubah bentuk. Jika tubuh kita menyimpan energi, jika emosi adalah frekuensi, maka kemarahan yang ditekan, kesedihan yang dipendam, atau cinta yang tidak sempat diungkap semuanya, tidak lenyap. Mereka menjadi residu. Energi emosional yang tidak tersalurkan akan tertinggal di dalam tubuh sebagai memori somatik, menempel pada tempat sebagai energi tempat, bersemayam dalam hubungan sebagai pola tak selesai. 3. Tubuh adalah museum kenangan getar. Penelitian dari Harvard Medical School dan trauma spesialis seperti Dr. Bessel van der Kolk membuktikan bahwa trauma tidak hanya tersimpan di pikiran, tapi di dalam tubuh. Tubuh mengingat, otot mengingat, saraf mengingat, dan memori ini bukan dalam bentuk narasi, tapi dalam bentuk getaran yang aktif secara tak sadar. Pernah tiba-tiba panik tanpa alasan, mimpi buruk yang berulang, pundak berat tanpa kelelahan fisik? Itulah energi lama yang belum selesai, dan tubuhmu, dengan jujurnya, menangisi apa yang pikiranmu abaikan. Ruang menyimpan emosi. Coba tanya para biarawan Zen atau para arsitek spiritual. Mereka tahu satu hal, ruang adalah spons. Ia menyerap getaran manusia. Tempat di mana sering terjadi pertengkaran, kekerasan, atau kehilangan akan terasa lebih gelap. Tempat di mana sering ada doa, cinta, dan tawa terasa lebih terangkat. Bahkan, teknologi sudah mengintip rahasia ini. Penelitian eksperimental pada medan elektromagnetik oleh para ilmuwan Jepang dan Rusia menunjukkan emosi kuat dapat meninggalkan pola vibrasi di ruang kosong. Kristal air berubah bentuk setelah berada di tempat berenergi tinggi atau rendah. Apa artinya itu? Artinya, ruangan bisa menyimpan ingatan atau memori, dan kamu bisa merasakannya. 4. Hubungan dan residual memori. Pernah merasa susah move on? Padahal sudah tidak bersama, tidak bertemu, tidak berkomunikasi, tapi masih kepikiran terus. Itulah yang disebut residual memory dalam sebuah hubungan. Energi antar dua manusia tidak berhenti saat komunikasi berhenti. Ada entanglement, keterikatan kuantum emosional. Semakin kuat ikatannya, semakin besar residunya. Apalagi jika hubungan itu berakhir tiba-tiba, penuh trauma, penuh drama, tanpa penutupan. Kamu mungkin memblokir nomornya, tapi energinya masih hidup di sistem sarafmu. 5. Energi yang tidak dilepas akan menjadi gema. Gema ini punya banyak bentuk. Trigger emosional yang berulang tanpa penyebab jelas. Pola kegagalan yang berulang dalam hidup. Penyakit psikosomatis. Gangguan tidur yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk merasakan kedamaian, meski semua baik-baik saja. Ini
bukan kutukan. Ini bukan karma. Ini adalah getaran lama yang belum kamu selesaikan, yang pada akhirnya itu terus membayangimu. 6. Bagaimana dampak residual energi mempengaruhi realitas? Energi residual bersifat pasif, namun sangat aktif saat mengalami pengalaman tertentu, seperti like attracts like, atau biasa kita kenal, yang serupa menarik. Yang serupa. Kalau kamu menyimpan vibrasi luka, kamu lebih mudah menarik luka. Kalau kamu menyimpan vibrasi cinta yang belum selesai, kamu akan terus menemui bentuk pengulangannya di orang lain. Inilah kenapa kadang kita merasa hidup berjalan dalam pola berulang. Itu bukan takdir. Itu energi lama yang masih hidup dalam dirimu. 7. Solusi dari semua itu adalah menyadari pola pengulangannya, menerima, melepaskan, dan menata ulang. Untuk benar-benar sembuh, kita harus sadari bahwa luka atau getaran itu masih ada. Terima, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengakui. Lepaskan melalui terapi, meditasi, journaling, ritual, atau sekadar menangis jujur. Tata ulang medan vibrasi. Dengan hidup selaras, musik, pernapasan, afirmasi, dan lingkungan. Apa yang kamu rasakan, kamu sembuhkan. Apa yang kamu abaikan, akan kembali dalam bentuk terselubung. Jejak yang tak terlihat, residual energy adalah catatan tak terlihat dari perjalanan jiwa. Ia tidak datang untuk menghantui. Ia datang untuk disadari. Agar kamu bisa kembali utuh. Agar kamu bisa hidup dengan tenang dan damai. Terima kasih. Terima kasih.